Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novisa Fitri, NIM 1916040069, jurusan Akuntansi Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama bab 1 yaitu tentang Sistem Pengendalian Manajemen. Manajemen dan pengendalian. Manajemen adalah suatu proses atau kegiatan atau usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Pengendalian manajemen merupakan fungsi penting dalam organisasi. Kegagalan dalam pengendalian manajemen: yang pertama, kerugian finansial yang besar; yang kedua, rusaknya reputasi; dan yang ketiga, kegagalan bagi organisasi. Fungsi utama pengendalian manajemen adalah mengaruhi perilaku agar sesuai dengan yang diinginkan. Keuntungan pengendalian manajemen adalah peningkatan probabilitas tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Pengendalian manajemen ini adalah bagian akhir dari proses manajemen itu sendiri. Untuk memfokuskan fungsi pengendalian manajemen harus dibedakan berdasarkan yaitu penentuan tujuan dan formulasi strategi. Perbedaan pengendalian manajemen dan pengendalian strategi. Pengendalian manajemen yaitu melibatkan manajer pada beberapa tahapan untuk membantu memastikan bahwa karyawan melakukan apa yang terbaik bagi organisasi, sedangkan pengendalian strategi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan strategi yang dipilih telah diterapkan sesuai dengan yang diinginkan. Penyebab masalah pengendalian manajemen yaitu kurangnya pengarahan kinerja karyawan tidak memadai karena mereka tidak mengetahui apa yang diinginkan perusahaan, sehingga salah satu fungsi pengendalian manajemen yang melibatkan pemberitahuan informasi kepada karyawan untuk memenuhi tujuan perusahaan tidak dapat tercapai. Masalah motivasi yaitu terjadi karena tujuan individu dan tujuan perusahaan tidak sejalan karena individu memiliki kepentingan sendiri. Keterbatasan individu yaitu terjadi ketika karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka dan dimotivasi untuk memiliki kinerja yang tinggi tetapi tidak melakukan dengan baik karena keterbatasan sehingga tidak dapat terlaksanakan dengan baik. Pencegahan masalah pengendalian. Manajer seringkali menghindari masalah dengan membalikkan risiko yang potensial. Pertama, penghilangan aktivitas yaitu menghilangkan aktivitas yang tidak berkaitan dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua, otomatisasi. Manajer menggunakan berbagai alat seperti komputer, robot, expert system, dan otomatisasi lainnya untuk mengatasi pencegahan masalah yang terjadi. Yang ketiga, sentralisasi. Manajer cenderung melakukan sendiri beberapa keputusan yang sangat penting yang ada dalam kekuasaannya untuk mengatasi pencegahan masalah. Yang keempat, pembagian risiko. Dapat dilakukan dengan membeli asuransi dan perjanjian joint venture. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang pengendalian hasil. Apa itu pengendalian hasil? Pengendalian hasil merupakan sistem pengendalian yang memfokuskan pada hasil dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Jenis pengendalian hasil yaitu yang sering digunakan adalah pembayaran untuk kinerja yang mana melibatkan pemberian imbalan pada karyawan untuk hasil yang bagus. Kelaziman pengendalian hasil. Pengendalian hasil digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada berbagai tingkat organisasi agar lebih efektif. Pengendalian membutuhkan implementasi desentralisasi organisasi. Desentralisasi adalah pengambilan keputusan yang didelegasikan kepada manajer bawah atau pengelola dengan tingkat yang lebih rendah dalam struktur organisasi. Kelemahan desentralisasi yaitu risiko tidak terdeteksinya kecurangan manajer, yaitu manajer
bisa menyembunyikan kecurangan atau fraud yang dilakukannya. Yang kedua, risiko biaya operasional yang tinggi, yaitu biaya operasional di perusahaan itu sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk biaya-biaya yang diharapkan, sehingga terjadinya kelemahan desentralisasi. Yang ketiga, risiko terhadap reputasi perusahaan. Manfaat desentralisasi yaitu akan dapat lebih jelas dalam menilai kinerja tiap manajer, divisi maupun karyawan. Selain desentralisasi, sistem insentif kinerja juga penting dalam penerapan pengendalian hasil. Hasil yang didefinisikan dengan baik akan memberikan informasi pada karyawan mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan mendorong mereka melakukan tindakan sesuai yang diinginkan. Pengendalian hasil dan masalah pengendalian. Pengendalian hasil merupakan pengendalian yang bersifat preventif dalam mengatasi berbagai masalah, yaitu yang pertama, pemahaman karyawan mengenai apa yang harus mereka kerjakan dan hasilkan, yaitu manajer memberikan pemahaman tentang kegiatan yang harus dilakukannya dan dapat dihasilkannya dengan baik. Yaitu yang kedua, motivasi karyawan, yaitu memotivasi karyawan dengan berbagai pengalaman untuk dapat melakukan pekerjaan dengan hasil yang memuaskan. Keterbatasan individu, yaitu keterbatasan karyawan dalam berbagai bidang yang mereka tekuni. Feedback atas pengendalian sedang dijalani untuk menilai strategi organisasi dan karyawan. Elemen pengendalian yang pertama, dimensi kinerja, yaitu pengukuran berdasarkan perilaku dan waktu yang efektif dan efisien terhadap kinerja. Yang kedua, pengukuran kinerja, yaitu penentuan besaran dimensi atau kapasitas kerja yang dilakukan. Pengaturan target kinerja, yaitu menentukan tujuan atau sasaran yang akan diwujudkan atau menentukan fokus pada suatu dimensi kinerja agar dapat menentukan hasil yang harus diukur. Yang keempat, pemberian imbalan, yaitu seperti pemberian bonus atau hadiah untuk menunjang semangat dalam melakukan tanggung jawab agar tercapai target yang diinginkan. Kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian hasil. Yang pertama, organisasi dapat menentukan hasil apa yang diinginkan di dalam wilayah yang dapat dikendalikan, seperti karyawan yang tindakannya dikendalikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang mereka pertanggungjawabkan, dan organisasi dapat mengukur efektivitas hasil atau ketepatan objektivitas waktu, mudah dipahami dan efisien biayanya. Selanjutnya bab 3, yaitu tentang pengendalian terhadap tindakan personal dan budaya. Pengendalian tindakan adalah memastikan karyawan melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang dinilai dapat menguntungkan atau merugikan perusahaan. Pengendalian personal, yaitu didesain untuk membuat karyawan dapat melakukan tugas yang diinginkan dengan memuaskan secara mandiri karena mereka adalah karyawan yang berpengalaman, jujur, dan bekerja keras. Pengendalian budaya, yaitu diciptakan guna membentuk norma perilaku perusahaan dan guna mendorong karyawan untuk memantau dan memengaruhi perilaku antara satu karyawan dengan karyawan lain. Bentuk dasar pengendalian tindakan. Yang pertama, pembatasan perilaku, yaitu sebuah bentuk pengendalian tindakan yang bersifat negatif atau memaksa, yaitu untuk membuat karyawan mustahil dan lebih sulit untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, penilaian pratindakan, yaitu penilaian dapat menyetujui atau tidak menyetujui tindakan yang diajukan. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan adalah meminta karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agar bisa diterapkan dengan baik. Redundansi, yaitu menyediakan cadangan atau memperbanyak karyawan untuk melakukan suatu tugas agar terlaksana dengan baik.
Masalah pengendalian disebabkan oleh jenis pengendalian tindakan, yaitu yang pertama pembatasan perilaku, mulanya efektif untuk menghilangkan masalah motivasional. Yang kedua penilaian pratindakan dapat berhubungan dengan 3 masalah pengendalian, yaitu pengendalian tindakan, personal, dan budaya. Pengendalian akuntabilitas tindakan juga berhubungan dengan semua masalah pengendalian. Penerapan redundansi relatif terbatas. Kondisi menentukan efektivitas pengendalian tindakan. Yang pertama, pemahaman mengenai tindakan yang diinginkan, menganalisis pola tindakan dalam situasi khusus dan situasi yang mirip sepanjang waktu untuk menentukan tindakan apa yang memberikan hasil terbaik. Mendapatkan informasi dari orang lain, khususnya untuk keputusan strategi. Yang kedua, kemampuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diinginkan sudah dilakukan. Yang ketiga, kemampuan mempengaruhi hasil atau hasil dapat dikendalikan dengan meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, kemampuan mengukur hasil yang dapat dikendalikan secara efektif. Pengendalian personel membangun kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan atau memotivasi diri mereka sendiri. Tujuannya yaitu yang pertama membantu mengklarifikasi harapan, yang kedua memastikan bahwa tiap karyawan mampu melakukan pekerjaan dengan baik, bahwa mereka mempunyai kemampuan seperti pengalaman, kepandaian, dan sumber daya seperti informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kemungkinan bahwa tiap karyawan akan terlibat dalam self-monitoring. Pengendalian personel dapat diimplementasi melalui 3 hal, yaitu yang pertama, seleksi dan penempatan. Menyeleksi calon karyawan yang benar-benar berkompeten dalam bidang tertentu dan menempatkan sesuai dengan keahlian di bidang yang dimilikinya. Yang kedua yaitu pelatihan. Pelatihan dapat juga memberi dampak motivasional yang positif sebab karyawan dapat diberikan rasa profesionalisme yang lebih besar dan mereka seringkali lebih terpancing untuk melakukan pekerjaan dengan baik jika pekerjaan tersebut mereka pahami. Yang ketiga, desain pekerjaan dan persediaan sumber daya yang dibutuhkan. Memastikan karyawan bahwa pekerjaannya dirancang untuk memungkinkan karyawan yang termotivasi dan berkualitas untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya, pengendalian budaya. Budaya perusahaan dapat dibentuk dalam banyak cara, bisa lewat kata maupun contoh. Seperti yang meliputi yang pertama, kode etik. Kode etik kebanyakan perusahaan dengan ukuran di atas minimal berupaya untuk membentuk budaya perusahaan mereka melalui kode tingkah laku, kode etik, kredo perusahaan, atau pernyataan misi, visi, ataupun filosofi manajemen. Yang kedua, imbalan kelompok. Rencana insentif yang berdasarkan pada pencapaian kolektif tersebut bisa berwujud dalam berbagai bentuk, contohnya seperti bonus, pembagian laba, atau pembagian keuntungan yang memberikan kompensasi berdasarkan pada kinerja perusahaan atau entitas secara keseluruhan berkenaan dengan keuntungan atau reduksi biaya. Yang keempat, transfer antar perusahaan. Membantu menyebarkan budaya dengan memperbaiki sosialisasi karyawan dalam perusahaan dan menghambat terciptanya tujuan dan pandangan yang saling bertentangan. Yang kelima, pengaturan fisik dan sosial. Pengaturan fisik berupa rencana kantor, arsitektur, dan dekor interior, serta pengaturan sosial seperti penggunaan baju, kebiasaan yang dilembagakan, perilaku, dan kosakata dapat pula membantu membentuk budaya perusahaan.
Yang keenam, tone at the top. Dengan pengaturan tone at the top yang tepat, manajemen dapat membentuk budaya pernyataan bahwa mereka harus konsisten dengan tipe budaya yang sedang mereka coba untuk ciptakan. Dan yang penting, tindakan dan perilaku mereka harus konsisten dengan pernyataan mereka. Efektivitas pengendalian personal dan budaya yaitu merupakan suatu unsur pokok untuk tercapainya tujuan atau sasaran dalam mengendalikan suatu organisasi atau kelompok tertentu secara tepat sesuai yang telah ditentukan sebelumnya. Berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan perencanaannya, baik secara waktu, biaya maupun mutunya. Selanjutnya bab 4 yaitu tentang ketatnya sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen atau SPM yang lebih ketat memberikan jaminan lebih bahwa karyawan akan bertindak untuk kepentingan terbaik untuk organisasi. Seberapa ketat aplikasi pengendalian manajemen merupakan keputusan besar manajemen yang secara relatif kurang diperhatikan dalam kepustakaan, tetapi jika ada, biasanya akan dibahas dalam konteks pengendalian hasil. Yang pertama, ketatnya pengendalian hasil. Keberhasilan pengendalian hasil yang ketat tergantung pada karakteristik definisi dari area hasil yang diinginkan, pengukuran kinerja, penguatan atau insentif yang diberikan. Definisi hasil yang diinginkan yaitu agar pengendalian manajemen dikatakan ketat, dimensi hasil harus sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Target kinerja harus spesifik, hasil kerja yang diinginkan harus secara efektif dikomunikasikan atau harus secara efektif dikomunikasikan dan diinternalisasikan oleh karyawan yang sikapnya sedang dikendalikan. Kesesuaian yaitu sebagai salah satu penentu utama efektivitas pengendalian hasil. Sistem pengendalian hasil mungkin mengalami permasalahan kesesuaian karena manajer tidak memahami dengan baik tujuan organisasi yang sesungguhnya atau dimensi kinerja yang dipilih. Manajer tidak merefleksikan tujuan yang sesungguhnya dengan baik. Spesifikasi tingkat ketatnya pengendalian hasil tergantung pada adanya prospek kinerja yang dijelaskan dengan istilah spesifik. Spesifikasi kinerja yaitu diharapkan atau target membutuhkan pemilahan atau perhitungan, komunikasi dan internalisasi. Target kinerja harus dikomunikasikan secara efektif dan internalisasi oleh mereka yang diberi tanggung jawab berdasarkan prestasinya. Kemudian barulah pengendalian hasil dapat mempengaruhi kinerja. Selanjutnya, kelengkapan. Sistem pengendalian hasil harus mencakup seluruh informasi mengenai pengaruh karyawan terhadap nilai perusahaan yang diukur secara tepat sehingga usaha karyawan seimbang ada seluruh dimensi pekerjaan. Pengukuran kinerja. Pengendalian hasil tergantung pada pengukuran yang teliti, objektif, tepat waktu, dan dapat dipahami. Sistem pengendalian hasil yang digunakan untuk menerapkan pengendalian yang ketat memerlukan semua kualitas pengukuran yang tinggi. Jika pengukuran gagal pada bagian manapun, sistem pengendalian tidak dapat digolongkan sebagai pengendalian yang ketat karena adanya permasalahan perilaku yang dimungkinkan. Insentif. Pengendalian hasil mungkin menjadi lebih ketat jika imbalan dihubungkan secara langsung dan pasti dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Hubungan langsung berarti bahwa pencapaian hasil secara eksplisit dan jelas menjadi imbalan. Hubungan pasti antara hasil dan imbalan berarti bahwa tidak ada alasan yang ditoleransi. Yang kedua, ketatnya pengendalian tindakan.
Sistem pengendalian tindakan harus dianggap ketat jika kemungkinan bagi karyawan untuk terus-menerus terlibat dalam semua tindakan yang penting untuk keberhasilan operasi dan tidak akan terlibat dengan tindakan yang merugikan. Yang pertama yaitu pembatasan perilaku. Pembatasan fisik terdiri atas banyak bentuk, mulai dari kunci sederhana di meja untuk mengembangkan perangkat lunak dan sistem keamanan elektronik. Pemisahan tugas antara dua karyawan atau lebih yang merupakan tipe pembatas administrasi yang lain. Membuat aktivitas merugikan cenderung berkurang karena satu orang tidak bisa menyelesaikan keseluruhan tugas yang tidak diinginkan. Penilaian pratindakan. Penilaian pratindakan dapat membuat ketat sistem pengendalian manajemen jika penilaiannya sering, detail, dan dilakukan oleh penilai yang rajin dan berpengetahuan luas. Penilaian pratindakan selalu ketat pada bagian yang melibatkan alokasi sumber daya yang besar karena banyak investasi yang tidak mudah dibatalkan dan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Akuntabilitas tindakan. Meminta karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agar bisa diterapkan dengan baik. Redundansi yaitu menyediakan cadangan atau lebih banyak karyawan. Agar redundansi dikatakan ketat yaitu dengan meminta hasil kinerja dan meminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga, pengendalian personel. Pengendalian personel yang ketat juga ada pada bisnis yang berorientasi laba. Pengendalian personel mungkin menjadi efektif karena adanya rasa saling melengkapi atau kesesuaian antara keinginan organisasi dan keinginan individu yang ingin mereka capai. Ketatnya pengendalian personal yaitu yang pertama, seleksi dan penempatan. Seleksi, menyeleksi dan menguji orang-orang yang benar-benar berkompeten dan ahli dalam bidangnya, menempatkan sesuai dengan skill atau keahlian yang dimilikinya. Yang kedua, pelatihan, yaitu melatih pemahaman atau kemampuan karyawan untuk meningkatkan motivasi kinerja karyawan dan memberikan nilai tambah pada perusahaan. Desain pekerjaan yang ketat, menentukan pekerjaan yang harus diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan perusahaan. Yang keempat, pengendalian kultural atau pengendalian budaya. Yang pertama, kode etik. Kode etik yaitu membuat peraturan tertulis yang bersifat formal, pernyataan yang berisi nilai-nilai perusahaan, harus kompeten terhadap para pemegang saham, maka dikatakan ketat dalam pengendalian kultural. Yang kedua, imbalan kelompok, yaitu memberikan bonus atau rewards kepada sebuah kelompok secara kolektif. Transfer antar perusahaan, yaitu saling bertukar pengalaman antara divisi di sebuah perusahaan secara tidak langsung meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Pengaturan fisik dan sosial, yaitu penataan ruang atau desain gedung perusahaan sesuai dengan kebudayaan tertentu, tata cara berpakaian dan tata cara percakapan sesuai budaya yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, tone at the top. Semua bawahan harus mematuhi apa yang dikehendaki oleh pihak atasan sehingga akan tercipta sebuah kebudayaan yang diterapkan oleh para atasan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu bab 5 tentang biaya sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen atau SPM memberikan satu manfaat produk yaitu profitabilitas yang lebih tinggi sehingga karyawan akan mencapai tujuan perusahaan. Manajer terkadang bersedia menggunakan biaya langsung untuk memperoleh manfaat. Namun, manajer juga harus memperhatikan beberapa hal lain. Biaya tidak langsung yang terkadang lebih daripada biaya langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang langsung berkenaan dengan aktivitas masing-masing pengendalian. Misalnya, biaya pembayaran bonus tunai, biaya pemeliharaan staf, audit internal, dan sebagainya. Yang kedua, biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak langsung berkenaan dengan aktivitas masing-masing pengendalian, tetapi biaya yang disebabkan karena perubahan perilaku, gambarmanship, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. Yang pertama yaitu perubahan perilaku.
ialah efek samping yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang umumnya muncul dan dapat menyebabkan biaya yang tidak langsung yang signifikan pada suatu organisasi. Selanjutnya, hubungan perubahan perilaku dengan pengendalian hasil. Dalam sistem pengendalian hasil, perubahan perilaku terjadi ketika suatu organisasi menetapkan perangkat pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Contohnya, ketika perusahaan memberikan kuota penjualan bulanan kepada tenaga penjual mereka, tenaga penjual akan cenderung lebih mudah dalam penjualan, yaitu bukan penjualan yang paling menguntungkan atau penjualan dengan prioritas tertinggi. Hubungan perubahan perilaku dengan pengendalian tindakan, contohnya yaitu manajer yang belanja modalnya terbatas diketahui berinvestasi pada sejumlah proyek kecil, masing-masing dalam batasan kekuasaan mereka. Walaupun pengendalian akuntabilitas tindakan yang tidak dapat dilanggar, pola penghasilan investasi yang kecil dan meningkatkan mungkin menjadi suboptimal. Hubungan perubahan perilaku dengan pengendalian personal atau kultural. Perubahan perilaku juga dapat disertai pengendalian personal atau pengendalian kultural. Perubahan perilaku dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah satu atau dari pelatihan yang tidak mencukupi. Budaya yang kuat juga dapat menyebabkan perubahan ketika norma perilaku yang digunakan oleh kelompok untuk mengarahkan perilaku para anggotanya atau pengukuran yang digunakan untuk memberikan imbalan kelompok tidak sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Yang kedua yaitu gamesmanship. Gamesmanship merupakan efek samping yang merugikan yang terjadi dalam situasi yang menggunakan bentuk-bentuk akuntabilitas pengendalian, baik akuntabilitas hasil maupun tindakan. Bentuk gamesmanship yaitu terbagi dua, yaitu yang pertama penciptaan slack. Penciptaan slack yaitu mengkonsumsi sumber daya perusahaan melebihi dari apa yang dibutuhkan. Yang kedua, manipulasi data. Manipulasi data yaitu pemalsuan melibatkan pelaporan data yang salah dalam artian bahwa data ini diubah. Manajemen data melibatkan beberapa tindakan yang diambil untuk mengubah hasil laporan. Manajemen data dapat dihasilkan baik melalui cara akuntansi maupun cara operasional. Selanjutnya, perilaku negatif. Perilaku negatif mungkin disebabkan oleh banyak faktor, seperti kondisi ekonomi, struktur organisasi, dan proses administrasi, baik secara terpisah maupun gabungan faktor-faktor tersebut. Perilaku negatif terbagi ke dalam dua. Yang pertama, perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil. Salah satu penyebab negatif muncul dari kurangnya komitmen karyawan terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam sistem pengendalian hasil. Komitmen yang terkadang rendah disebabkan oleh target yang terlalu sulit. Yang kedua, perilaku negatif yang ditimbulkan dari pengendalian tindakan. Sebagian besar orang, yaitu khususnya para tenaga profesional, bereaksi negatif terhadap penggunaan pengendalian tindakan. Kajian pratindakan dapat membuat frustasi jika karyawan yang ditinjau tidak menganggap tinjauan tersebut memiliki tujuan yang bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu penundaan pekerjaan. Penundaan yang disebabkan pengendalian mungkin lebih besar, seperti yang timbul dari persetujuan yang membutuhkan beberapa tanda tangan manajer dari berbagai tindakan dalam jenjang jabatan atau dari memo yang tak berujung melalui beberapa tingkatan jabatan sebelum sesuatunya jelas. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, hubungan perubahan perilaku dengan pengendalian hasil. Dalam sistem pengendalian hasil, perubahan perilaku terjadi ketika suatu organisasi menetapkan perangkat pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Contohnya, ketika perusahaan memberikan kuota penjualan bulanan kepada tenaga penjual mereka, tenaga penjual akan cenderung lebih mudah dalam penjualan, yaitu bukan penjualan yang paling menguntungkan atau penjualan dengan prioritas tertinggi. Hubungan perubahan perilaku dengan pengendalian tindakan. Contohnya yaitu manajer yang belanja modalnya terbatas diketahui berinvestasi pada sejumlah proyek kecil, masing-masing dalam batasan kekuasaan mereka. Walaupun pengendalian akuntabilitas tindakan yang tidak dapat dilanggar, pola penghasilan investasi yang kecil dan meningkatkan mungkin menjadi suboptimal. Hubungan perubahan perilaku dengan pengendalian personal atau kultural. Perubahan perilaku juga dapat disertai pengendalian personal atau pengendalian kultural. Perubahan perilaku dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah satu atau dari pelatihan yang tidak mencukupi. Budaya yang kuat juga dapat menyebabkan perubahan ketika norma perilaku yang digunakan oleh kelompok untuk mengarahkan perilaku para anggotanya atau pengukuran yang digunakan untuk memberikan imbalan kelompok tidak sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Yang kedua yaitu gamesmanship. Gamesmanship merupakan efek samping yang merugikan yang terjadi dalam situasi yang menggunakan bentuk-bentuk akuntabilitas pengendalian, baik akuntabilitas hasil maupun tindakan. Bentuk gamesmanship yaitu terbagi dua, yaitu yang pertama penciptaan slack. Penciptaan slack yaitu mengkonsumsi sumber daya perusahaan melebihi dari apa yang dibutuhkan. Yang kedua, manipulasi data. Manipulasi data yaitu pemalsuan melibatkan pelaporan data yang salah dalam artian bahwa data ini diubah. Manajemen data melibatkan beberapa tindakan yang diambil untuk mengubah hasil laporan. Manajemen data dapat dihasilkan baik melalui cara akuntansi maupun cara operasional. Selanjutnya, perilaku negatif. Perilaku negatif mungkin disebabkan oleh banyak faktor, seperti kondisi ekonomi, struktur organisasi, dan proses administrasi, baik secara terpisah maupun gabungan faktor-faktor tersebut. Perilaku negatif terbagi ke dalam dua. Yang pertama, perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil. Salah satu penyebab negatif muncul dari kurangnya komitmen karyawan terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam sistem pengendalian hasil. Komitmen yang terkadang rendah disebabkan oleh target yang terlalu sulit. Yang kedua, perilaku negatif yang ditimbulkan dari pengendalian tindakan. Sebagian besar orang, yaitu khususnya para tenaga profesional, bereaksi negatif terhadap penggunaan pengendalian tindakan. Kajian pratindakan dapat membuat frustasi jika karyawan yang ditinjau tidak menganggap tinjauan tersebut memiliki tujuan yang bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu penundaan pekerjaan. Penundaan yang disebabkan pengendalian mungkin lebih besar, seperti yang timbul dari persetujuan yang membutuhkan beberapa tanda tangan manajer, dari berbagai tindakan dalam jenjang jabatan, atau dari memo yang tak berujung melalui beberapa tingkatan jabatan sebelum sesuatunya jelas. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.